Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Karena ini masih dalam suasana lebaran, video kali ini akan bahas tentang lebaran. Apa bedanya lebaran di Indonesia sama lebaran di Jepang? Tapi ini menurut yang aku rasakan sekarang ya. Di Jepang ini, Idul Fitri bukan merupakan hari libur nasional. Jadi, nggak terlalu kerasa banget euforia tentang lebaran di sini. Kalau di sini, baru 1 hari aja, ada yang cuma sholat id, habis itu langsung kerja. Ada juga yang seperti itu. Kayak aku sekarang ini adalah lebaran hari ketiga. Tapi lebaran hari ketiga ini, aku pergi ke sekolah. Yang lain juga teman-temanku ada yang hari kedua langsung kerja, hari ketiga baru kerja ada juga. Ya udah, kita bahas dulu deh dari malam lebarannya dulu. Kalau di Indonesia, malam lebaran itu ramai banget pastikan. Ada takbiran di masjid pakai toa, ada takbir keliling, ada mungkin petasan. Dan kalau di Jepang ini beda banget, nggak ada yang kayak gituan. Suasananya seperti biasa, nggak ada perubahan sama sekali. Lebaran kankenai. Jangankan untuk takbir keliling ya, takbiran di masjid aja, suaranya itu nggak boleh sampai keluar dari masjid. Jadi di masjid yang ada di Jepang itu pakai speaker, tapi suaranya hanya terdengar di dalam masjid. Karena di sini memang kalau berisik polisi bisa datang dan juga mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar masjid. Ingat, karena kita minoritas. Semoga suatu saat nanti akan menjadi mayoritas. Amin. Lanjut di hari lebarannya. Di hari lebaran pastikan kita ngelakuin sholat id di lapangan ataupun di masjid. Kita bareng-bareng sama keluarga berangkat bareng sholat id. Kalau di sini nggak kayak gitu. Mungkin kalau keluarganya tinggal di sini juga, mereka berangkat bareng sama keluarganya. Tapi kalau yang sendiri, mungkin berangkatnya sama teman-teman. Kalau di Indonesia, yang ngadain sholat id pasti banyak kan. Minimal satu desa pasti ada satu lokasi untuk sholat id. Nah, kalau di Jepang ini, karena jumlah muslim yang minoritas alias sedikit, jadi namanya sholat id itu hanya dilakukan di beberapa tempat. Kayak aku kemarin, aku tinggal di provinsi Kanagawa, tapi aku sholatnya di Tokyo. Karena di Kanagawa itu ada tempat sholatnya, ada di beberapa tempat, tapi kecil, nggak muat untuk jumlah yang banyak. Jadi aku sholat idnya di Masjid Indonesia Tokyo. Di situ semua masyarakat Indonesia kumpul. Dan untuk informasi juga, yang sholat di Masjid Indonesia Tokyo kemarin itu nggak cuma orang-orang yang tinggal di daerah Tokyo. Kayak misal dari Kanagawa, ada yang datang dari Yamanashi, Nagano. Ada juga temanku dari Kumamoto naik pesawat datang ke sini untuk melakukan sholat id. Yang jelas, karena tempat untuk melakukan sholat id itu sedikit. Mungkin kalau di Indonesia hanya 1 kali sholat gitu ya, nggak ada gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3. Tapi kalau di Jepang ini, karena jumlahnya kemarin membludak, jadi dilakuin sampai gelombang keempat. Dan aku dapat gelombang yang keempat. Padahal datangnya jam 7:30, karena ngantrinya. Dan kemarin waktu lebaran itu hujan di sini, jadi lapangan nggak bisa dipakai. Otomatis semua dilakukan di dalam ruangan. Dan karena jatuhnya juga hari Minggu, karena mereka yang kerja di sini juga libur. Karena Idul Fitri sebelum-sebelumnya nggak jatuh di hari Minggu. Kalau tahun sebelum-sebelumnya, karena jatuhnya nggak pada hari Minggu, jadi mereka masih biasanya kerja nggak libur, kita hanya 2 gelombang. Tapi spesial tahun ini, hujan, tempatnya sempit, jamaah yang belum membludak, jadinya sampai 4 gelombang. Dan panitianya yang kasihan, capek banget. Terus selesai sholat id nih. Setelah selesai sholat id, biasanya untuk masyarakat Indonesia adalah ngadain acara halal bihalal ke rumah orang tuanya ataupun kakek nenek atau saudara-saudaranya. Tapi kalau di sini karena nggak punya saudara yang tinggal di sini, jadi mainlah bareng sama teman-teman yang lain di sini. Kayak misal kemarin itu kita satu perawat yang dari Indonesia itu ngelakuin halal bihalal, kumpul jadi satu dari angkatan pertama sampai angkatan terakhir. Setelah selesai sholat id di
Masjid Indonesia Tokyo, kita lanjutin halal bihalal di KBRI, dan di situ kita bisa makan yang namanya makanan Indonesia, yaitu opor ayam. KBRI juga pengertian kita dikasih makanan khas dari negara kita sendiri. Ada ketupat sama opor, ada kerupuk juga waktu kemarin itu. Ya mantap lah, enak. Kita halal bihalal, salam-salaman sama warga negara Indonesia yang tinggal di Jepang. Mungkin biasanya ketemu, ini taunya di Facebook gitu ya. Waktu di situ langsung ketemu sama orangnya. Oh ini yang di Facebook itu, ada yang kayak gitu juga. Oh ini yang di YouTube, ada juga yang kayak gitu kemarin. Ada yang nyamperin jadinya, Mas nggak nge-vlog? Ini lagi nge-vlog aku kemarin. Semua yang kumpul di situ. Jadi Jepang rasa Indonesia di situ. Benar-benar semuanya warga negara Indonesia. Ada beberapa sih memang dari Jepang sendiri, tapi hampir semua orang Indonesia. Jadi ngobrolnya pakai Indonesia semua. Bayangkan itu. Itu benar-benar ngobatin rasa kangen sama kampung halaman. Karena selama ini yang kita dengar di kuping kita ini bahasanya bahasa Jepang terus, dan waktu di sana benar-benar Indonesia banget. Kalau masalah kue-kue Lebaran, di sini kue Lebaran kita buat sendiri. Ada yang jual juga sedikit, ada yang jual kayaknya, dan harganya mahal banget. Jadi mendingan nggak makan kue Lebaran, makan snack-snack yang memang buatan Jepang. Yang bikin kangen suasana Lebaran di Indonesia itu makanannya, kuenya, halal bihalal, dapat ini ya, dapat ampau. Tapi kalau sekarang udah nggak dapat ampau lagi, tapi ngasih ampau. Yang masih di luar negeri ditahan-tahan dulu, kangen sama kampung halaman, tetap semangat di luar negeri. Kalau udah nggak kuat baru pulang. Makasih yang udah nonton video ini. Itu adalah sepenggal kisah rasanya Lebaran di luar negeri, rasanya Lebaran jauh dari kampung halaman. Kalau misal Lebaran pengennya pulang terus, mulai tahun depan mungkin bisa pulang terus setiap Lebaran, amin. Bisa ngambil cuti, insya Allah. Kalau ada pertanyaan, tinggal tulis di kolom komentar di bawah video. Yang belum subscribe, tolong di subscribe. Kalau yang setuju sama videoku, ataupun ada yang kurang, kayaknya yang ini perlu dibahas nih, komen di bawah. Minal aizin wal faizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.